Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaku Iqbal Brebes. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa memang seseorang itu akan mengulangi perkara, maka para ulama memvariasi iman tersebut dengan 5 tingkatan sebagai berikut. 1. Iman kafir, imannya orang yang tidak berwawasan, tidak mempunyai dalil atau argumentasi yang menunjukkan mereka, tapi akhirnya yakin dan jazim kepada adanya Allah. Dan menghukumi orang yang beriman taklid atau mengingkari, para ulama berpendapat Al-Asy'ari, Al-Ghazali, Imam Malik dan Imam Haramain berpendapat bahwa iman taklid hukumnya adalah Islam. Hanya orang berdosa karena mengikuti orang lain tanpa dalil. Dari Ibnu Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iman seseorang itu sebagaimana disebutkan dalam hadis itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang-kadang tambah, kadang kurang. Namanya juga makhluk rusak, yang mana beda dengan makhluk yang lain. Allah menciptakan makhluk itu ada yang imannya terus bertambah. Iman siapa? Iman para nabi. Itu imannya terus bertambah. Makin hari makin bertingkat, makin hari makin bertingkat. Ada iman yang terus berkurang. Makin hari makin berkurang, terus berkurang, terus berkurang, terus berkurang. Yaitu imannya setan, iblis. Itu terus berkurang. Ada yang disebut la yazidu wa la yanqusu. Yang pertama itu yazidu wa la yanqusu. Yang kedua yanqusu wa la yazidu. Yang ketiga la yazidu wa la yanqusu. Imannya itu stabil, balance, tidak ada tambah, tidak ada kurang, terus rata. Tidak ada naik turunnya, rata. Jadi tidak seru kalau kata. Itu seru mah kayak naik turun, seru, indah, indah di jalan kan. Di jalan itu kalau kita mengarungi perjalanan itu yang indah itu naik turun, menjumpai lembah, turun naik ke gunung, makin ke atas makin digas. Rata, kalau perjalanan rata lurus itu, wah jenuh. Ini jalan ini berbicara jalan ini. Imannya itu bahas rata, imannya para malaikat, tidak naik, tidak turun. Makanya ada iman yang iman kita semua manusia biasa, yaitu yazidu wa yanqusu. Imannya itu kadang naik, kadang turun, kadang nyungsep. Kadang naik, tadarusnya rajin, pukul 3 orang lain pada makan, ini mah sudah tadarus. Masya Allah.
Jam 2 orang lain pada ngimpi dengan dina boboknya, dinabokan dengan mimpi indah, dia mah sudah tahajud. Allahu Akbar. Terus minta berdoa, ya Allah, kawinkan kami. Itu lagi naik iman. Salat duha orang lain 2 rakaat, dia mah 20 lebih naik. Perdosis, nggak mudah gitu. Ada WA, ngaji dia betul, itu lagi naik. Puasa diisi dengan berbagai macam kebaikan, imannya lagi naik. Tapi ketika turun imannya, uangnya banyak, HP bagus, pacar ganteng dan cantik, lupa tahajud kebudanan, subuh pas waktu duha, sholat duha pakai spion, spion kedua, subuh. Itu imannya sudah menjalankan tadarus yang sering dibaca itu bukan Quran tapi HP, Facebook, WA, TikTok. Itu iman yang sudah turun. Jadi kita itu kadang naik, kadang seru. Kalau sudah naik, indah, enak, adem. Sudah naik. Kalau sudah turun, aduh. Makanya para ulama mengevaluasi iman tersebut dengan beberapa tingkatan. Yang pertama, iman taklid, iman seorang tidak beralasan. Nih, ayah naon? Ayah ini siapa pangeran? Oh. Ayah apa teh? Oh iya. Padahal naon ayah Allah? Nyedowi ini mah, utang ke pahili wae. Ini nih. Jadi dia itu beriman kepada Allah tapi tidak punya argumen, tidak punya alasan. Kalau ditanya Allah ada nih, nyebut ayatnya bilang, iya. Iya. Tanya, aki, bulan ayat nama. Ayat Allah ayat, iya. So aki diberi 2 juta, Allah ayat kita Allah ayat 2 juta ka dia, Allah ayat. Curah nih teh aki lampu dibawa ke perawat, dibawa ke bidan, tanya aki kunaon lampu kami aki salah memek muduan aki sing bener nami teh saha sok sing bener curang gitu memunuan sing bener ditempo KTP-na ngaranna Memet Nur Burhan. Jelas sebenarnya aki-aki. Ditanya itu aki, siapa Tuhan? Allah. Ada Tuhan lagi? Gak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Aki itu janji, yakin, mesin buluan, bawa sofa segit ujung. Cadu bubuk pebalik itu haram. Dempak kepala tak siapa. Cadu orang kudu pangeran kasalian di Allah. Datu ayat di pangeran kajaba Allah cesian. Janji alasanna itu tidak beralasan. Hanya iman kepada Allah dengan yakin dan janji. Itu namanya iman. Itu namanya iman taklid. Hukumnya gimana? Itu iman taklid teh. Yang iman teh yang tidak tahu teh sama dalil teh.
Itu teh gimana maksudnya? Pakai teh kan kalau sudah. Maksudnya boleh apa enggak? Boleh apa ulah? Dalam menghukumi orang yang beriman taklid, dalam arti orang iman tidak punya alasan, ditanya Elsa, kemana si Aldebaran? Elsa, oh ya Allah, iya. Di mana Allah? Butuh tempat, kunaon pangan. Aduh, Kak, ditaklid itu. Para ulama berpendapat masing-masing. Imam Al-Asy'ari, Abi Bakr Al-Baqilani, Imam Maliki dan Imam Haramain berpendapat bahwa imam taklid adalah sah, hanya orang tersebut berdosa, orang tersebut termasuk maksiat karena mengikuti orang lain tanpa dalil. Jadi wajib tahu kita itu dalilnya apa enggak? Wajib tahu tempel. Wajib tahu, harus mengetahui tentang dalil. Kamu dulu harus mengetahui dalil. Naon dalil naon tidak dalil, mengetahui dalil. Dosa. 2. Ibnu Arabi dan Imam Sanusi mengatakan baca kuparda pakai mikir dah. Ibnu Arabi dan Imam Sanusi dengan kafir serta kafir dan Allah yang Sanusi mencabut kafir atau terus hanya berdosa bagi orang yang mampu berpikir, mendapat menjadikan dengan perjuangan para ulama atau utaman, terdapat meletakkan firman Allah Allah ayat 226. la yuqad membebani. Bagus. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Mereka berpendapat tidak sah orang yang mengimani terhadap Allah, terhadap Rasul, tapi tidak mengetahui dalil. Hukumnya tetap bukan beriman. Orang tersebut sama dengan yang lain, tidak beriman meskipun dalam hati percaya kepada Allah. Tapi kalau tidak tahu dalil, maka dia tidak termasuk golongan orang beriman. Berarti tidak ada kesempatan masuk surga karena tidak tahu dalil. Jalma teu apal dalilna eta teu sah hebatna. Jalma teu apal dalilna eta teu sah hebatna. Teu sah hebatna. Saur Ibnu Arabi. Kenapa Imam Sanusi tidak dilebatkan? Karena dalam kitab yang lain Imam Sanusi mengklarifikasi, mencabut, mencabut kan? Itu mencabut, bukan tangannya, apalagi bulu tangkis. Bisa berebut bulu tangkis,
Bukan mencabut apa-apa, tapi mencabut apa yang dia katakan dalam suatu kitab, dikatakan lagi dalam kitab yang lain. Dalam hal ini kitab Kubro, Imam Sanusi mencabut. Jadi orang yang iman kepada Allah tidak memiliki dalil, tidak memiliki alasan, tidak memiliki argumen, kata Imam Sanusi, bolehlah iman. Padahal dulunya dia berkata tidak sah iman ini, bukan orang yang beriman. Bahaya kan? Jadi kalau umpamanya pendapat ini diakui, yang dibenarkan itu pendapat Ibnu Arabi, maka Allah bilang mungkin banyak orang-orang di alam semesta ini, di berbagai seluruh pelosok negeri ini banyak orang yang berKTP Islam, mengaku beriman, tapi tidak beriman karena menurut Ibnu Arabi kalau tidak mengetahui dalil itu tidak beriman. Berarti sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Makanya kita takut pendapat ini benar, kita wajib bertauhid disertai dengan dalil. Kita wajib tahu. Cek Imam Dasuki, kata Imam Dasuki, sah, imannya sah meskipun tidak tahu dah. Hanya orang tersebut berdosa jikalau mampu. Nah ini pendapat yang paling relevan. Jikalau mampu dia mengetahui, kalau mampu mempelajari tentang dalil-dalil, maka orang tersebut wajib mengetahui dalil. Paham? Wajib mengetahui dalil. Jikalau dia mampu. Kalau tidak mampu, ya nggak usah. Kalau orang iso buat kalau tidak bisa, ya ibu latih nong bahasa Jawa. Kalau orang iso, ya buatan. Ngerti orang. Untuk bisa maknanya jika tadi seperti hal yang tadi aki ini ditanya aki ayah Allah iya ci dari Allah kawasa nih kawasa nawan dalil lagi nawan alasan karena Allah kawasa ingat betul apa ayat mereka cuma boro-boro ngomong dalil untuk coplok ke pohon ya itu di mana untuk palsu iya teh di mana aja kopiah teh lo kita dipakai nggak dipakai nenek kan kopiah ke pabrik ya unggal balik si aki balik mandi dapat lama mandi teh di kamar masing-masing eta mandi unggal balik di jarabahan bawa karena WC di luar imah kan unggal balik si aki balik mandi eta aki kalau pulang mandi selalu ada yang ketinggalan. Hari pertama yang tertinggal odol, hari kedua yang tertinggal sikat, hari ketiga anu terus sampai istrinya itu sendiri marah jengkel. Aki atau hari aki mandi teci atau ulah yang lengit ki naon singke mandi absen atau di absen pas mandi besok nambah ayah nolongin besoknya tidak ada yang hilang. Kodok, sikap, sabun, masuk gayung, celana, sarung, anu, habis kafe ayam kumpit ngegiding lengkap. Iya kafe ayam, cina. Aki itu tadi pakai anu apa? Kabe sampai ke lina bubulu. Nah, pohon dengan laki-laki gagadil lebih sepewat barang second kalau itu kan antik second murah sok antik karena aki itu dia bandingkan
Palingan cuna ya, terus ngecek di bengkel, tapi perlu setrum itu mah di bengkel aku pakai mobil tuh. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalaulah orang tersebut tidak keduga, menurut itu, tidak mampu. Kalaulah orang tersebut tidak mampu untuk berpikir, untuk mempelajari dalil, maka tidak berdosa. Bahkan berdosa jika dia ingin mempelajari dalil, takutnya jadi rapuh akan keimanannya. Biarlah dia iman, biarlah dia yakin dengan janjinya tanpa harus mengetahui dalil, karena mengetahui dalilnya juga tidak mampu dia. Ya kalau kita anak remaja mampu pasti. Ya pasti. Oprek HP bisa. Jempol wifi jago. Dikelam. Jempol bisa. Jempol wifi. Nyelong lauk, bisa. Culap, mau lamit, sayur lamit. Busuk, siup langsung. Lauk dia. Itu jawabannya santri ya. Jangan lewat jago. Ide-idenya itu kreatif kan. Kreatif, gede. Alfiah, majmuk, ke mana? Ke Falcon. Sore, pakai mantap. Santri kreatif. Ketika ditanya dalil, kata apa? Maka orang tersebut berdosa. Kenapa berdosa? Karena kalau berpikir yang lain mampu, kok kenapa berpikir dalil dia tidak mampu? Itu kan aneh, betul? Aneh. Bahasa Inggris jauh. I love you, you love me, I hate you, you hate me. I hate you, hate-hatean. Jauh bahasa Inggris. Tanya dalil balak-balak. Itu bentes. Dalil balak-balak. Dosa dia. Karena tidak mempelajari dalil. Betul? Otaknya mampu tapi dia tidak mempelajari. Dosa itu dia. Sebagian ulama terus baca Iqbal beranak kuningan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama iman kafir sah hukumnya dan tidak berdosa asalkan dalilnya bersumber dari Al-Quran. Sebagian ulama iman kafir sah dan tidak berdosa baik untuk ahli berpikir atau awam. Pendapat ini berdasarkan hadis Rasul ketika menjawab pertanyaan dari orang Badawi, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya masuk surga? Seperti yang dijawab, katakan padaku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian ulama ini berpendapat bahwa iman kafir itu sah, maka kalau sudah beriman diharapkan untuk mencari dalil. Nah ini pendapat yang lain, yang mana pendapat tersebut beda dengan pendapat sebelumnya. Pendapat sebelumnya mengatakan iman kafir hukumnya sah, tapi berdosa karena tidak mengetahui dalil. Berarti kalau menurut pendapat A, kakek-kakek, nenek-nenek pun yang tidak mampu berpikir berdosa karena tidak berpikir dalil, tidak mempelajari dalil. Yang kedua, itu semuanya dibabat habis rata. Tidak sah orang yang tidak mempunyai tahu dalil, orang yang tidak mempunyai dalil tidak sah.
dosa hukumnya, kafir hukumnya karena tidak mengetahui dalil. Kalau yang 3 ini, yang C itu lebih fleksibel. Tahu fleksibel? Tahu fleksibel? Wanita Satria tahu fleksibel? Apa fleksibel? Lulus liat. Tahu fleksibel? Nah, fleksibelnya? Fleksibel itu genyal. Fleksibel. Lebih fleksibel. Jadi ke kalangan manapun dia masuk. Itu fleksibel mah gampang masuk. Fleksibel. Apa fleksibelnya? Imannya sah. Kakek-kakek yang tidak mengetahui dalil karena tidak mampu berpikir sah dan tidak berdosa. Karena jangankan untuk berpikir dalil, jangankan untuk berpikir tentang dalil akli, dalil nakli, berpikir gigi palsunya juga bingung ya. Gigi palsunya di mana pohon dari padahal dia pesakan. Jika budak pulpen simpen di dia, mana pulpen orang bobokan pulpen buku di dia. Itu kakek-kakek. Kita pihak kita dosa hukumnya. Sah tapi imannya tapi berdosa kalau tidak mengetahui dalil. Jadi yang C itu yang utama. Nah ini kalau D itu mah semuanya tidak berdosa, tidak apa-apa asalkan sumbernya Quran dalil. Yang E itu bahkan yang bisa berpikir, yang tidak berpikir tetap imannya sah, tidak berdosa untuk berpikir ataupun orang awam. Ini berdasarkan dulu ada orang Bedui, orang apa? Orang Arab kampung, orang Arab kampung. Orang dia menyebut orang leweng, bahasa Indonesia nama. Leweng. Jelema hutan, manusia enggak apa bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Bagaimana ya Rasul? Saya mau masuk surga. Kata Rasul, cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakinkan bahwa Allah itu adalah Tuhan, tidak Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu adalah utusan. Cukup tanpa mengetahui dalil pun cukup. Itu alasan sebagian ulama yang menyebutkan bahwa iman taklid sah, tidak berdosa. Itu mau bisa berpikir ataupun tidak tetap hukumnya sah. Bahkan yang nomor ke-6 F itu sebagian ulama berpendapat hukumnya sah, bahkan berdosa kalau mempelajari dalil-dalilnya karena takut dia menjadi ragu. Akhirnya kalau ragu mang-mang, kalau mang-mang ragu, kalau ragu merag mayong, dan kayaknya kalau ragu dia nanti takutnya imannya jadi hilang. Dari seluruh pendapat para ulama tersebut tidak menyangkut masalah pokok yaitu muqtaqidat. Ya, jadi imannya iman taklid itu pendapat tentang iman taklid. 2 Alfat tumiknya tuh setiap 2 iman ilmu. Tiga iman yang itu iman yang seorang yang menyertai ma'rifat dan tasdik yang jiwai sifat sangka maksudnya Allah sehingga jiwanya selalu merasa dengan oleh Allah yang dia berkomat. Yang kedua tadi kan ilmunya iman taklid, meyakini adanya Allah tanpa dibarengi dengan dalil. Yang kedua iman ilmu, seorang yang mukallaf iman kepada Allah, mengetahui dalil, namun belum menjiwai. Ketika ditanya, siapa Tuhan itu? Allah. Di mana? Allah tidak membutuhkan tempat. Kenapa? Karena yang membutuhkan sifat, membutuhkan tempat itu adalah sifat. Anda ulau kana.
Masih patau etakio. Atau kata sudah etakio. Tapi hanya dalam kepala. Jauh di kepala. Terus dulu jero kepala. Can asut, can bes, lep. Nah, maksudnya tekan di dia. Nyai bisa tuh. Can. Jadi kudu diasupkan hati can dijiwai, tidak dirasakan dalam hati. Karena sesuatu itu harus dirasakan, karena sesuatu itu segala sesuatu itu harus dirasakan. Dirasakan. Mah. Ada yang nama soalnya mah. Gini duluan. Panon. Panon soalnya lagi. Buluan lagi. Awas lihat. Saya pikiran itu negatif. Isu kene gitu, isu kene. Puasa isu kene. Dan segala sesuatu harus dirasakan. Betul? Kalau tidak dirasakan, maka tidak akan ada rasa enak. Iman ngomong iman. Iman ilmu, imannya itu belum dirasakan dalam hati, belum dijiwai. Sehingga ahlu tasawuf memberi namanya mahjubin. Itulah karena hasil merasakan sesuatu. Jadi 1000 juga kalau dirasakan itu nikmat. Jadi segala sesuatu itu harus masuk ke dalam jiwa. Itu kalau orang tasawuf menyebutnya mahjubin. Apa mahjubin? Terhalang, ilmunya ada, imannya ada, dalilnya ada. Balikan nih, ilmunya ada, imannya ada, dalilnya ada. Orangnya juga ada, masa orangnya imannya ada, ilmunya ada, orangnya orangnya ada. Aku ya iman orang belum mana orangnya ada. Berapa dia? Ada iya, kasep sahaya di mana tuh? Kasepnya tinggal di dia. Orangnya ada. Ya cina iya, gelis sahaya ya. Mana itu dia gelis apa? Imannya ada, ilmunya ada, dalilnya ada, tapi tidak tercampur. Jadi kalau istilah ahli filosof dalam kopi itu, gulanya sudah masuk, kopinya sudah masuk, airnya sudah diseduh, tapi belum dikocekkan. Kemolan. Kocekan, belum dikocekan. Kalau kata teman saya dikoordinir, jadi segala sesuatu itu harus dikoordinir. Apa koordinir? Dikocekan. Iya kan? Imannya ada, ilmunya ada, dalilnya ada, tapi belum dijiwai, belum menyatu.
Tahu menyatu? Madang. Jadi gampang kita itu, santri itu paling gampang menyatukan umat. Cukup dengan eblek, ya, kastrolnya udah siap, liwetnya udah siap, awurkeunlah itu liwetnya, langsung menyatukan umat. Ya. Jadi belum dijiwai kan. Itu ilmunya ada. Jadi lebih daripada yang pertama. Kalau yang pertama imannya ada tapi tidak mempunyai dalil. Kalau itu yang pertama. Kalau yang kedua itu imannya ada, ilmunya ada, dalilnya ada, tapi belum menjiwai, belum menyatu, belum lekat. 3. Mempahami, baca pahmi, pakai mic. Pahmi punya mic, pahmi. 3. Atos. Maaf nih. Iman seorang yang disertai makrifat tasdik. Wah, udah dijiwai itu mah. Sama basornya Allah itu udah terasa. Ketika dia pengen meniup mie, sulam cetreken kompor di bawah naung. Pas kelihatan Allah ningalikeun dia itu tahu yakin meskipun orang lain tidak tahu, meskipun orang lain tidak melihat, tapi ada Allah yang Maha melihat. Yakin kepada Allah yang Maha melihat, itu iman iya. Sama basornya Allah sih, menjiwai sifat sama basornya Allah. Wah. Seorang anak muda dengan gagah tegap dan berwajah rupawan, ganteng dan tubuh ideal, mempunyai pacar yang cantik, yang mana kedua pasangan tersebut saling mencintai. Mencintaimu, mencintaimu, saling mencintai. Suatu malam mau ngedate judulnya, yang kita jalani yuk, yang kamunya di sini aja, saya kan di rumah itu gak ada siapa-siapa. Kesempatan, datanglah dia kepada rumah sang pasangannya. Rumah yang jauh dari penduduk, dari tetangga. Ayahnya selagi berpergian, ibunya lagi berangkat sama ayahnya, adik kakaknya tidak ada. Hanya gadis tersebut di rumah sendirian, berdua-duaan. Yang ketiga setan, diganggu oleh setan. Yo, setan ngobrol aja ini orang nih ngobrol bisa. Nggak ngobrol atuh, oprek kalian piknik, jemar dengan piknik, berangkat ke dia di toel, balik toel, diciwit, balik nyabok. Apa yang terjadi? Karena setan mengganggu. Sibuk. Ada setan yang mengganggu, kata setan. Mumpung tidak ada siapa-siapa. Istrinya itu, si perempuannya itu sengaja masuk, pengen ke WC ya, terus ikuti, dibawa ke kamar. Pas ketika berdua-dua di kamar, dibukalah pakaian keduanya, dikapas lauk kepada Allah.
Astagfirullah. Sensor, bukan sensor. Astagfirullah. Ada Allah melihat. Gini-gini juga saya pernah ngaji ngedepok. Mana tahu. Tidak bakos. Gini-gini juga saya pernah ngaji tauhid, tahu Allah melihat. Dia takut, mendadak keluar keringat siang, keringat malam, keringat sore, keringat bulan, wah keluar. Takut bergemetar, ngerotok turun lain apa macam. Padahal di depannya itu sudah ada bakakak, pakai kok, tinggal langsung dibilang. Tapi dia mendadak loncat dari kasur, kucing, semek lawan bukan. Kalau dia dipakai lagi, kucing, dia melompat ke dalam jendela, bukan dikejar oleh hansip, bukan dikejar oleh ronda, tidak ada ronda, tidak ada hansip, tidak ada siapa-siapa. Padahal dia mampu untuk melakukan hal yang sangat nista, tapi dia yakin Allah Maha melihat. Takut kepada Allah, itu yang menjiwai adanya Allah. Kamu di kepala rumpul, kamu istrinya itu okcai. Kalau kau paling ngacai di mana lu ngacai nama? Kenapa cuma dia mau? Jadi kaget, terheran-heran kenapa? Ternyata dia tidak takut kepada siapapun karena tidak ada orang-orang. Dia takut kepada Allah, itu sudah menjiwai sama basornya Allah. Itu dalam hadis Qilbar itu ada kan? Ada 3 orang yang masuk gua dalam gelap, gua di atas gunung ada 2, di bawahnya gua. Subhanallah. Di luar dingin, belum ada batu yang menghalang pintu buka. Dan doa yang orang terakhir itu seorang anak muda yang berdoa, saya ya Allah pernah dulu berduaan dengan perempuan, sudah tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Ya Allah, saya berdoa kepada Allah, dulu saya pernah ingin melakukan hubungan yang dilarang olehmu ya Allah. Hampir saya terjerumus pada kelakuan yang nista. Tapi ketika pas waktu melakukan hubungan, saya teringat kepadamu ya Allah. Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha mendengar. Allah tidak akan sulit merubah aku menjadi orang yang hina, tapi aku takut kepadamu waktu itu. Aku melompat dan aku kabur meninggalkan perempuan. Jikalau itu kebaikan ya Allah, kata orang tersebut, maka saya bermohon kepada Allah, tolong hilangkanlah batu yang ada di mulut gua itu. Itu hadis Qilbar. Maka batunya tersebut menggolong. Batunya tersebut dengan sendirinya, tanpa ada angin, tanpa ada yang mendorong, tanpa ada hujan, bahkan tanpa adanya alat berat, batu tersebut bergeser dengan sendirinya. Oh, berarti orang yang takut kepada Allah, orang yang merasakan sama basarnya Allah itu naik tingkatannya dari iman taklid, naik lagi menjadi iman ilmu, dan sudah dijiwai menjadi iman. Ya, orang tersebut dalam istilah tauhid dinamakan maqam muraqabah, sudah merasa dekat dengan Allah meskipun tanpa tanpa lain, tanpa ada yang melihat. Dia ibadah dengan sendirinya tanpa ada yang memerintah pun. Di rumahnya waktu pulang dari pesantren, gurunya tidak ada, teman bertadarusnya juga tidak ada, tapi dia membaca Quran, tahajud, sama halnya seperti di pesantren. Jika pulang di rumah itu membaca waqiah seperti hal pesantren. Padahal tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang aturan yang mengikat, tapi dia ingin
mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya makom. Orang tersebut dekat, doanya dekat dengan ijabah. Jadi orang tersebut itu orang yang sudah demikian itu jangan diganggu. Takutnya dia berdoa yang lainnya. Jadi kita itu jangan pernah jahil, jangan pernah kita culas kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Takutnya kalau dia berdoa hal-hal yang di luar keinginan, naudzubillah, Allah yang akan membalasnya. Nomor 4, Fahmi. Yaitu imamnya orang yang mempunyai jiwa yang mendalam, hatinya mampu mengenal segala macam kebenaran. Jika apabila melihat Allah, hatinya tidak sadar, hatinya tidak sadar yang didengarnya, melainkan ingat kepada yang dikatakannya. Tingkatkan iman disebut wala iman mengaku yakin, yang muatannya dengan sifat-sifat Allah. Nah, ini nomor yang keempat itu iman hak. Sudah naik tingkatan. Jadi yang dilihat itu dengan matanya dohir, yang dilihat matanya itu pantai. Tapi yang dirasakan itu bukan pantainya, tapi Allah. Seperti hanya ginilah, ibu-ibu atau anak kecil yang orang tuanya sudah tidak ada. Terus pas ketika di rumah lagi beres-beres pakaian, ada pakaian ayah kita, ada pakaian orang tua kita. Pas dibuka lemarinya itu, lihat pakaiannya, menetes air mata. Padahal yang dilihat itu baju, celana, pakaian. Tapi yang ada dalam hatinya itu bukan pakaian, tapi orang yang memakai pakaian tersebut. Paham? Orang yang memiliki baju tersebut langsung teringat, langsung sedih, menetes air mata. Ibaratkan seorang santri putra yang melihat segitiga pengaman lagi dijemur, itu langsung yang dilihat itu kain, yang dilihat kacamata, tapi yang ngacung itu bukan ilman hak, itu mah sange itu. Iya, diibaratkan gitulah. Yang pergi ke pantai, yang dilihat itu lautan, yang dilihat itu langit di atas lautan, tapi yang dirasakan itu ada zat yang menciptakan lautan, padahal luas tanpa ada pembedahan. Gimana pembedahan laut? Sanu ya, sanu wihan. Langit berdiri kokoh tanpa ada tiang dan tidak ada runtuh langit tersebut. Coba ini berdiri, ada tiang. Langit ada di atas, awan berhamparkan awan, kalau malam berhamparkan bintang dan bulan. Dia berpikir, subhanallah, yang dilihat langit, yang dilihat bulan, yang dilihat hutan, yang dilihat gunung, tapi yang dirasakan dalam hati ada zat yang menciptakannya, itu namanya iman. Berangkatlah pada ke pantai, melihat yang lagi berjemur di pinggir pantai, ada bule pakai, wih. Saya melihat bukan pantatnya, yang saya lihat bukan seksinya, tapi oh subhanallah, bukan iman hak, sange deh wae. Nomor coba baca Iqbal Cianjur. Kehebatan yang luar biasa sehingga hatinya tidak ingat lagi kepada makhluk, karena pada Allah serta seluruh yang di makhluk sana.
iman yang kelima itu iman hakikat. Jiwanya teramat dalam. Jadi kalau melihat makhluk juga sudah tidak kelihatan. Mulutnya itu yang dibahasakan juga bukan apa-apa kecuali Allah. Apa ini? Allah. Yang dilihat itu bukan kertasnya, tapi Allah tidak menciptakan. Itu dong Allah. Siapa kamu? Allah yang dirinya juga sudah tidak tersaksi. Mungkin ini contohnya seperti seksi Jenar dulu. Ini sudah beda kelas lah. Beda kelas. Beliau itu kan sudah majdum, sudah panah. Yang ada di alam semesta itu semuanya hancur, tidak ada, rusak semua. Yang ada hanya satu dan yang maha mawujud, yang hakikatul hakikah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ditanya, apa itu Allah? Di mana Allah? Allah. Siapa kamu? Allah. Bahaya. Karena sudah levelnya sudah di atas. Kita yang punya level aklin, ya, kita yang punya ilmu, iman iman, apalagi taklid tidak akan pernah bisa menjangkau apa yang beliau pikirkan. Ibaratnya ini anak Pak Un ngobrol dengan profesor, itu nyambung betul. Ya, anak Pak Un ngobrol dengan Pak Un profesor itu nyambung. Di seksi di Jenar dulu mungkin itu termasuk golongan imam iman hafid, dan terakhir Ipang. Mic-nya Pak, tarik Pak. Yang terakhir iman hakikat imannya para rasul. Kenapa tidak diberikan takrif? Kan tidak ada yang menjadi rasul. Bingung ngobrolkannya juga, dijelaskannya juga, karena hanya rasul yang memiliki iman dan tidak dapat dibahasakan dengan kata-kata, karena tidak ada yang tahu bagaimana, karena yang mengetahui hanya satu, tidak lagi Allah dan Rasul. Paham? Itu yang beres bab ke-3. Sekarang bab ke-4 akidah uluhiyah, nanti lagi ya. Mudah-mudahan sehat, tambah berkah, tambah soleh, jadi anak yang berguna, jadi anak yang sukses di kemudian hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal, dan kepada jemaah Facebookia, jemaah YouTubea yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya doakan dan para santri semua mendoakan semua, semoga semuanya ada dalam keberkahan. Tambah sehat, tambah berkah, tambah lancar usahanya, tambah semangat dalam ibadah. Semoga kita semua dipertemukan nanti di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa like, subscribe dan share. Like, subscribe, komen, share. Ya. Terima kasih yang telah menyaksikan dalam live streaming ini. Jangan lupa terus pantengin, terus nongkrong di channel Al-Masturiah di Amis. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha.